Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis pandan ombre yang kenyal dan super lembut. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian jangan lupa masukkan 2 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Selanjutnya untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat, baru bisa digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Kemudian tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur rata. Kemudian setelah semua bahan kering tercampur rata, lalu masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Setelah bahan kering dan santannya tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian dengan takaran yang sama. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 2 bagian. Dan untuk adonan yang di teko takar ini akan saya beri pasta pandan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang di teko takar ini akan saya bagi menjadi 2 bagian dengan takaran yang sama. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian dengan takaran yang sama. Selanjutnya untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Dan untuk adonan yang kedua biarkan seperti ini ya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini udah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan di sini saya menggunakan cetakan bunga sakura yang berukuran diameter 6 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Dan jangan lupa untuk cetakannya ini bawahnya dialasi lagi menggunakan cetakan yang lain ya, supaya cetakannya bisa diberdirikan seperti ini.
Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau tua ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita rapikan cetakannya agak dilurusin sedikit ya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau agak muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita angkat cetakan yang ada di bawah. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau tua ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau agak muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan secara berulang seperti penuangan adonan di awal sampai dengan adonannya habis ya. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada hijau tua, hijau muda, putih, dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini dia kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakan ya. Setelah kuenya dingin, kemudian keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis pandan ombre yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warna yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 10 piece menggunakan cetakan bunga sakura yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.